Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh dari negara maju yaitu negara Singapura. Bersama saya Alia Rahmawati, mari kita bahas secara bersama. Sebelum kita mulai, mari kita lihat peta konsep yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada fisiografi, yang kedua ada penduduk, yang ketiga ada perekonomian, yang keempat ada pendidikan dan kesehatan, yang kelima ada kebudayaan, yang keenam ada teknologi, dan yang ketujuh ada kerjasama dengan Indonesia. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Fisiografi negara Singapura. Pertama ada lokasi astronomis dan geografis. Yang kedua ada kondisi relief dan yang ketiga ada kondisi iklim. Iklim di Singapura mengikuti sistem pengelasan iklim Köppen. Singapura mengalami iklim-iklim hutan hujan tropika tanpa peralihan musim yang ketara, suhu dan tekanan yang setara, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang lebat. Penduduk. Jumlah penduduk Singapura secara keseluruhan mencapai 5,8 juta pada akhir Juni 2010. Cina menempati angka tertinggi yaitu 74%, sedangkan Melayu dan India masing-masing 13% dan 9,2% dari jumlah keseluruhan. Perekonomian. Hasil pertanian negara Singapura adalah tanaman pangan dan tanaman bunga. Buah-buahan yang diproduksi di Singapura termasuk durian, rambutan, dan manggis. Bunga yang ditanam di Singapura diekspor ke belahan dunia lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan wilayah di Eropa Barat. Ada 153 perkebunan anggrek di Singapura. Tanaman sebagian besar dibudidayakan di Singapura untuk tujuan dekoratif. Dilihat dari segi peternakan, budidaya ikan, dan negara tersebut juga memproduksi telur unggas dan babi. Ikan yang dibudidayakan di Singapura kebanyakan dipelihara sebagai ikan akuarium, meskipun beberapa peternakan ikan memelihara ikan sebagai makanan. Kian Corporation Limited adalah perikanan utama di Singapura yang mengekspor dan mengimpor beberapa ribu spesies ikan. Pada tanggal 5 Juni 2020, Badan Pangan Singapura mengumumkan bahwa konsumen domestik Singapura pada akhirnya akan dapat membeli makanan laut grosir di satu lokasi pada suatu waktu di tahun-tahun mendatang, dengan pelabuhan perikanan Jurong dan pelabuhan perikanan Senoko dikonsolidasikan pada tahun 2023. Dilihat dari segi tambang dan industri, Singapura merupakan salah satu negara maju di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Singapura termasuk negara industri, bahkan menjadi pelopor industri di wilayah Asia Tenggara. Tahukah kamu jika Singapura merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang satu-satunya tidak memiliki hasil tambang? Untuk kebutuhannya, Singapura mengimpor barang-barang tambang dari beberapa negara, seperti Indonesia yang merupakan negara kaya akan hasil-hasil tambang. Penduduk Singapura bertopang pada sektor industri dan jasa. Dilihat dari segi perdagangan, Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai diekspor, dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti contohnya pada industri fabrikasi wafer dan penggilingan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif dari negara tetangganya. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi di dunia.
rata-rata berkisar 400% selama 2008 sampai 2011. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerja berkeahlian sebagai hasil dari suksesnya sistem pendidikan di negara ini. Lihat dari segi pariwisata. Singapura telah tercatat di antara wisatawan mancanegara sebagai tujuan wisata yang menarik, membuat pariwisata salah satu dari industri besar di Singapura. Perbedaan budayanya mencerminkan sejarah kolonialnya yang kaya dan etnis Melayu, Tionghoa, Arab, dan India. Selama bertahun-tahun dianggap sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara, Singapura memiliki daerah perbelanjaan yang berkembang yang terletak di distrik Orchard Road. Pendidikan. Sistem pendidikan Singapura telah digambarkan sebagai terkemuka di dunia. Dan pada tahun 2010 termasuk di antara yang terpilih untuk pujian oleh mantan Sekretaris Pendidikan Britania Raya dari Partai Konservatif Michael Gove. Kesehatan. Pada tahun 2000, sistem perawatan kesehatan Singapura mendapat peringkat ke-6 dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai yang terbaik di antara 100 negara di dunia. Secara umum, sistem kesehatan Singapura dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan bersubsidi dan diawasi langsung oleh Departemen Kesehatan Pemerintahan Singapura. Tak heran jika ada yang mengatakan berobat ke Singapura relatif terjangkau bagi para ekspatriat dan warga negara asing. Kebudayaan. Ada berbagai macam etnis di Singapura. Inilah yang menjadikan negeri ini menarik dan banyak tempat wisata kebudayaan yang dilahirkan di Singapura. Etnis Tionghoa yang paling banyak kita temukan di negara ini. Jika setiap hari raya keagamaan di Singapura selalu semarak. Mereka saling membantu dan merayakan. Inilah yang membuat Singapura menjadi maju, karena masyarakatnya saling mendukung dan menghargai. Teknologi. Singapura mempunyai sifat yang agak spesifik, karena mereka memang tidak mempunyai alternatif lain untuk bisa hidup menghadapi negara-negara sekelilingnya yang kebanyakan kaya akan hasil bumi. Dengan memusatkan perhatian pada kemajuan teknologi informasi, Singapura mendudukan dirinya menjadi teratas di lingkungan Asia Tenggara, menceritakan tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Singapura memang tidak akan ada habisnya. Salah satunya adalah program layanan internet Wireless Hotspot yang berjuluk Wireless@SG. Kerjasama dengan negara Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Maka dari itu, dalam beberapa tahun kemudian, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di negara Indonesia. Di bagian ini, saya Aini Rizkia yang akan menjelaskan negara berkembang, yaitu negara India yang kami pilih. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fisiografi, yang kedua penduduk, yang ketiga perekonomian, yang keempat pendidikan dan kesehatan, yang kelima kebudayaan, yang keenam teknologi, yang ketujuh kerjasama dengan negara Indonesia. Yang pertama ada fisiografi. Letak astronomis India terletak di antara garis 8 derajat LU sampai 37 derajat LU dan 68 derajat BT sampai 97 derajat BT. Sedangkan letak geografis India di sebelah utara itu langsung berbatasan dengan Cina, Nepal, dan Bhutan. Di sebelah selatan langsung berbatasan dengan negara Sri Lanka serta Samudra Hindia. Di sebelah timur langsung berbatasan dengan beberapa negara seperti Myanmar, Teluk Benggala, dan Bangladesh. Nah,
Yang sebelah barat langsung berbatasan dengan negara Pakistan dan Laut Arab. Seluruh negara-negara bagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetik yang subur. Di sebelah barat yang berbataskan Pakistan Tenggara terdapat gurun Thar. Semenanjung India di selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Deccan. Di kedua sisi hamparan ini terdapat dua banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Gas Barat dan Gas Timur. Nah, ini adalah gambar dari peta negara India. Di bagian penduduk, jumlah penduduk India pada tanggal 21 November 2020 terdapat 1.368.530.000. Kelompok ras yang ada di India terdapat 3 kelompok utama, yaitu bangsa Dravida, bangsa Arya, dan ras Mongoloid. Agama yang terdapat di India, menurut data sensus 2011, 79,8% dari populasi India mempraktikkan Hindu dan 14,2% menganut Islam, sementara 6% sisanya menganut agama lainnya seperti Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan berbagai kepercayaan bertonggak etnis pribumi. Perekonomian India adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan yang terbesar ketiga berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Negara tersebut adalah anggota G20 dan juga anggota BRICS. Pada tahun 2011, PDB PPP per kapita India tercatat sebesar $3.703 yang membuatnya menduduki peringkat 127 di dunia. Dengan demikian, pemasukan ekonomi mereka tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah. Pendidikan di India ini, anggaran pendidikan nasionalnya 4,1% dari PDB. Bahasa utamanya yaitu bahasa Inggris dan bahasa India. Tipe sistemnya itu federal, negara bagian, atau swasta. Di bagian kesehatan, India memiliki model perawatan kesehatan universal yang sebagian besar dikelola di tingkat negara bagian daripada di tingkat federal. Sistem publik pada dasarnya gratis untuk semua penduduk India, kecuali untuk pembayaran bersama dalam jumlah kecil, dan seringkali simbolis di beberapa layanan. Layanan kesehatan di India menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian, bukan pemerintah federal pusat. Sejak kemerdekaan negara India, sistem perawatan kesehatan publik sepenuhnya didanai melalui pajak umum. Di bagian kebudayaan India, ada 5 hal yang unik. Yang pertama, Namaste atau budaya salam di India. Namaste ini berarti saya menunduk kepada Anda, lalu mengucap salam kepada satu sama lain dengan mengatakan semoga pikiran kita dapat menyatu atau bertemu, yang diindikasikan dengan menanggupan tangan di dekat dada. Yang kedua, seni dari kuil India. Kuil ini dibangun tidak sembarangan karena harus mengikuti garis gelombang magnet bumi, karena dipercaya dapat membantu meningkatkan energi positif yang berada di dalam kuil. Pelat tembaga yang dinamakan Garbhagriha atau Mulastan ditanam di bawah patung dewa yang berada di dalam kuil. Dikabarkan pelat tembaga ini berfungsi untuk menyebarkan energi yang ada di sekitar kuil. Yang ketiga, Atithi Devo Bhava, yang berarti tamu sama seperti dewa atau disamakan seperti dewa. Istilah ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berasal dari tulisan di Hindu dalam tata cara menjamu tamu. Yang keempat, India Negara Festival. Negara India selalu mengadakan festival yang cukup banyak setiap tahunnya. Selain festival dari Hindu, India juga merayakan perayaan dari banyak agama lain yang berada di negara tersebut. Karena India cukup terkenal di mata dunia sering mengadakan banyak perayaan, sehingga banyak yang melihat negeri Bollywood ini sebagai negara festival. Yang kelima, pakaian tradisional India. Kain sari ini sebenarnya adalah kain panjang yang tidak perlu dijahit dan selalu mudah dibuat serta nyaman untuk digunakan. Prinsip dari sari juga diterapkan dengan kurta, pejama,
dan pakaian seremonial dari Sarwani yang digunakan oleh pria di India dari berbagai agama. Terdapat beberapa kunci dari pakaian tradisional dan budaya unik di masyarakat India. Yang dimaksud kunci ini adalah harus sesuai dengan kesopanan, harus beradab, dan harus saling menghormati. Pada bagian teknologi, pertumbuhan pasar teknologi di India adalah yang tercepat di dunia. Selama 10 tahun terakhir, pengguna internet naik dari 10 juta menjadi 100 juta pengguna. Lonjakan ini tidak berhenti di situ saja, karena India menjadi salah satu objek dari proyek Google yang akan menyediakan Wi-Fi gratis di semua stasiun kereta api. Kerjasama India-Indonesia ini mengacu pada hubungan bilateral. Pemerintah India dan Indonesia menyepakati sejumlah perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dimaksud meliputi sektor pertahanan, manufaktur, pertambangan, farmasi, pariwisata, hingga infrastruktur. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri dan pejabat terkait disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi. Kesepakatan ini tercapai setelah delegasi dua negara berdialog. Sekian penjelasan tentang negara berkembang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.